Firman Tuhan pagi ini saya beri judul adalah jadikan semua bangsa muridku. Nats yang terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara pada ayat yang ke-19a. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini kita lagi merayakan Natal di sana sini. Puji Tuhan, banyak jiwa yang boleh datang. Ada yang mungkin setahun nggak pernah ke gereja, saatnya ini kita undang mereka. Ada yang mungkin sudah lama, ada yang saya pernah mendengar kesaksian ada orang 12 tahun nggak pernah ke gereja. Karena lambaian Natal ini mereka datang dan akhirnya menjadi anak Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh dan sekarang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi yang saya mau soroti pagi ini adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak orang salah menerjemahkan. Jadi gini, menerjemahkan itu bukan murid, tapi sebagai follower, sebagai anggota jemaat suatu gereja saja. Ini juga kadang-kadang menurut saya misleading, keliru katanya Pak Presiden Jokowi. Jadi yang dimaksud itu bukan merubah KTP-nya dari agama X menjadi agama Kristen. Jadi banyak ini disalah interpretasikan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mari dan pergi. Mari itu artinya kita datang berkumpul, dijangkau, dimuridkan, diutus. Jangan dibolak-balik, dijangkau, dimuridkan, diutus. Ada kata dimuridkan, baru diutus. Beberapa saya melihat bahwa ketika mereka dijangkau, terus kemudian diutus, tidak dimuridkan. Ini bahaya. Sebab ketika mereka diutus, itu tidak ngerti pondasi yang kuat dan mereka akan gampang goyang. Beberapa saya melihat ada beberapa artis yang dijangkau, terus kemudian langsung dipanggil sana sini, akhirnya jadi pembicara, dan nggak lama dapat kabar mereka jadi mualaf, pindah ke agama lain. Karena apa? Karena mereka tidak dimuridkan, karena sibuk ke sana sini, naik mimbar dan sebagainya. Baik, pagi ini kita akan memberikan penjelasan bagaimana seseorang itu untuk menjadi murid Kristus. Sebetulnya pertanyaan mendasar, apa sih salahnya orang hidup, bekerja, menjadi kaya, dan mencukupi segala kebutuhannya, dan mungkin mereka memeluk satu agama? Kita bilang, oh udah cukup. Oh tidak. Karena apa? Dunia ini dan segala isinya akan menuju kepada kebinasaan. Dunia ini dengan segala isinya akan menuju kebinasaan. Termasuk segala yang kita miliki. Mungkin mobil kita, mungkin harta kita, mungkin apapun juga menuju kebinasaan. Kebinasaan itu artinya apa? Ya sudah, kebinasaan ya selesai. Ketika orang itu sudah dikasih rumah 1x2 di Kerawang, rumah yang indah, itu sudah selesai. Tetapi ya menurut saya adalah, apakah ada kehidupan kekal? Apakah ada jalan keselamatan? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Ini poin yang kita harus pegang, bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Jadi ketika kita hari ini, kita jangan bangga hanya sebagai, oh saya sebagai Kristen, oh saya sebagai anak Tuhan yang tiap minggu bawa Alkitab, mungkin taruhnya di dada, berjalannya sambil merunduk-runduk dan seperti orang kudus, itu udah cukup. Tidak. Banyak hari-hari ini saya melihat menjadi orang Farisi. Hidup keagamaan yang mudah diterka, yang mudah dibaca, yang mudah dilihat oleh orang lain sebagai orang, tanda kutip, orang kudus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya banyak ketemu teman-teman yang mungkin mereka sudah ke gereja. Dia bilang, pokoknya saya seminggu sekali ke gereja cukup.
Pokoknya saya, tapi saya tanya, destinimu apa? Ada orang pergi ke bandara, mesti tanya, Bapak mau kemana? Oh mau ke Surabaya, oh mau ke Paris, oh mau ke London, oh mau kemana? Itu tahu destininya, tahu tujuannya. Baik setiap kita anak-anak Tuhan, itu harus tahu tujuannya. Kalau kita nggak tahu tujuannya, itu juga menurut saya kurang pas, kurang bijak. Kita lihat dalam satu kebenaran yang ada di 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini dikatakan bahwa dunia ini akan lenyap. Dunia ini akan habis. Ada satu orang masih mudanya, masih giat-giatnya bekerja, mereka bercita-cita. Cita-cita saya satu, menghalalkan segala cara, mencari uang sebanyak-banyaknya, punya rumah di Pondok Indah, punya mobil yang termahal. Tetapi saya mau katakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia, karena apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam hidup orang itu. Jadi pikirannya hanya satu, goalnya satu. Hari ini ya mungkin saya sudah berumur lebih dari 50. Saya mikir bahwa destiny kita ini apa? Menyenangkan hati Bapa. Mari datang berkumpul. Datang berkumpul itu artinya kita menyatu dengan Tuhan. Kita mempunyai pemikiran, kita berjumpa dengan Yesus dan menjadi seperti Yesus. 2 poin pokok ajaran gereja yang pertama adalah merubah orang ketemu dengan Yesus. Kita melihat kemarin ada kesaksian. Ketika mereka belum berjumpa dengan Yesus, ketika orang sudah berjumpa dengan Yesus, dan sesudah berjumpa dengan Yesus, mungkin arah pikirannya sudah mulai berubah. Itu sebabnya saya katakan bahwa tidak semua orang mencintai jiwa-jiwa. Ada program misi dari gereja, betul. Saya banyak menjumpai gereja itu misi itu hanya sebagai labeling, seolah-olah. Tapi sebetulnya mereka menolak ketika ada orang baru datang. Ketika ada orang berkumpul, ketika orang akan dijangkau, mereka sebetulnya hatinya menolak. Tapi puji syukur GBI Battle, Gereja Kelapa Gading adalah gereja yang sungguh-sungguh melihat suatu value jiwa itu sangat mahal harganya. Ada moto, selamatkan jiwa berapapun harganya. Itu harus termetrai, terpatri dalam setiap kita pengurus pelayan Tuhan. Bahwa kita melihat jiwa-jiwa itu adalah value yang sangat harga. Kita harus malu dengan tukang pos, nyanyiannya tukang pos pada waktu itu. Surat ku kirim, tidak ku pilih miskin dan kaya. Wah, itu motonya tukang pos dulu. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita mulai berubah paradigma ini. Tidak ku pilih miskin dan kaya. Ayo dijangkau, ayo dimenangkan, ayo kita bersaksi, ayo kita muridkan mereka. Muridkan itu tidak harus kita masukkan dalam bangku SMK, kita didik di bawah pohon dengan ajaran, doktrin dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah cara hidup kita, pola hidup kita, cara kita mengasihi kita dengan perkataan kita. Adakah perkataan kita tajam menusuk hati? Adakah perkataan kita memisahkan jiwa dan roh? Woi, bahaya sekarang. Mohon maaf ibu-ibu, itu sering terjadi konflik. Kenapa?
karena tidak menjaga lidah. Jadi omongan A disampaikan ke B, B disampaikan ke C, C diadu ke B, B diadu ke A. Lama-lama persekutuan apapun bisa buyar gara-gara omongan yang disampaikan. Tidak bijaksana dalam menyampaikan. Sampaikan kabar kebenaran, sampaikan kabar sukacita, sampaikan kabar yang membangun, sampaikan yang memberikan harapan. Hari-hari ini banyak orang putus harapan. Amerika banyak homeless, Indonesia banyak hopeless. Hopeless itu artinya tidak ada pengharapan. Disinilah saatnya anak-anak Tuhan bersinar. Disinilah saatnya anak-anak Tuhan bersaksi. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau ada orang sakit, kita punya dokter di atas segala dokter. Yesus yang luar biasa. Ini yang kita perlu sampaikan. Jangan cerita mengenai obat A, obat B, ini vitamin A, vitamin B. Katakan, kita punya Yesus yang dahsyat. Kita ayo berdoa. Ayo kita minta kepada dokter segala dokter, yaitu Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini apa sih sebenarnya mau dicari manusia? Karena sini sudah gempa. Saya melihat mengerikan kemarin 5,8 skala Richter yang ada di Sukabumi sampai di Cikarang terasa getar. Mana-mana kabar yang kita dengar menakutkan. Bom bunuh diri yang ada di Bandung. Saya pikir kenapa orang bisa mau melakukan bom bunuh diri? Karena itu adalah paham yang gagal paham. Jadi ada yang mengajarkan begini, kalau mau ketemu Tuhan ya harus mati. Caranya gimana? Yaitu diledakkan diri. Mungkin pakai bom panci, mungkin pakai bom yang ada di badan, dan mereka bisa ketemu Tuhan dan dijemput 7 bidadari. Nah, ini ajaran yang keliru, sesat. Tapi mari kita koreksi dari diri kita. Adakah kita sudah datang melekat kepada Tuhan? Adakah kita sudah mengutus? Adakah kita sudah memuridkan orang-orang di sekitar kita? Kemudian kalau kita sudah memuridkan, adakah kita mengutus? Adakah kita kontrol dengan perkataan kita? Kita harus sadar, dimanapun kita ini adalah saksinya Kristus. Dimanapun kita adalah saksinya Kristus. Paham Bapak Ibu Saudara bahwa dunia ini adalah bukan sesuatu cita-cita yang harus kita cari, tapi kita hanya mampir minum aja dalam dunia ini. Umur kita 70, 80, kalau lebih 90, bahkan sampai 100. Tapi saya percaya bahwa kalau kita punya destiny ini, kita menyadari bahwa dunia ini ada sementara. Yang poin yang kedua adalah dengan menjadi murid kita mendapatkan kepastian. Nah, dunia hari ini sedang mencari kepastian. Dunia sekarang hari ini sedang mencari sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau kita melihat mantan gubernur kita adalah orang yang tidak bisa dipercaya, ngomongnya mencela and mencele, yang suka berkata pagi kedelai sorenya jadi tempe. Nah, kita lihat dalam menjadi murid Kristus itu kita mendapatkan kepastian. Yang pertama adalah dunia ini menuju kebinasaan. Yang kedua adalah dengan menjadi murid kita mendapatkan kepastian. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat yang ke 12 sampai dengan 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan juga apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Haleluya. Hari-hari ini kita melihat bahwa dunia ini sedang menuju mendapatkan sesuatu yang banyak yang tidak pasti. Tetapi syukur kepada Tuhan kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mendapatkan jaminan, mendapatkan kepastian. Apakah kita hanya duduk diam dengar firman Tuhan? Tidak, tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Tuhan sudah melakukan 3 tahun pelayanan.
Kita sebagai anak-anaknya hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman itu, supaya nampak hidup Kristus ada dalam kita. Jadi maksudnya adalah kita ini dimanapun menjadi sokok guru, menjadi batu penjuru, menjadi orang yang harus dicontoh. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan jangan suka bohong. Jadi anak Tuhan jangan suka nilep. Nilep itu apa ya bahasa Indonesianya? Utang nggak mau bayar. Tetapi mari kita melakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan hidup boros, hedonis dan sebagainya. Karena harga diri kita bukan karena tas yang kita jinjing, bukan karena jam tangan yang kita pakai, bukan karena mobil yang kita pakai. Harga diri kita di mana Kristus nyata dan terang dalam hidup kita. Saya melihat banyak orang punya banyak integritas karena saya tahu dia anak Tuhan. Harga diri kita bukan pada merek yang ada melekat pada kita, tapi yang ada dalam hati kita, yaitu Kristus. Kita mendapatkan kepastian. Supaya apa? Karena kalau kita tidak pasti, sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan. Kita baca dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Maka hari-hari ini, maka kita perlu. Kemarin si Bu Neti sudah menyinggung mengenai masalah jiwa-jiwa, puji Tuhan. Jadi hari ini kita harus punya iman. Iman apa? Bahwa iman kita berjalan di dalam Kristus karena dia ada janji dan janji itu pasti. Janji itu pasti. Jangan kata ada insya Allah masuk surga. Semoga kita diterima masuk surga. Tetapi kita harus yakin bahwa kita ini pasti masuk surga. Dengan hidup bahwa kita ini mempunyai kepastian bahwa kita masuk dalam kerajaan. Jadi yang pertama dikatakan bahwa dunia ini menuju kebinasaan. Dengan menjadi murid Kristus, kita mendapat kepastian. Jangan hanya sebagai merubah KTP dari agama lain menjadi agama Kristen. Tetapi mari dalam menjadi Kristen ini, Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita mempunyai satu destiny yang pasti, kita ini tidak mudah goyah. Hari-hari ini banyak pengajaran sesat, banyak pengajaran palsu, banyak pengajaran yang meninabobokan telinga kita. Tapi mari pagi ini, lewat renungan pagi ini, kita ini sadar bahwa dunia ini menuju kebinasaan. Oleh sebab itu jangkau mereka, muridkan mereka, utus mereka. Dan kenapa mesti harus menjadi orang Kristen yang punya iman? Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan kita mendapat kepastian, mendapatkan iman yang teguh. Itu sebabnya di tengah-tengah mau perayaan Natal Kelapa Gading, mau perayaan Natal Bekasi, mari kita undang mereka yang mungkin belum pernah datang ke gereja, mungkin mereka yang sudah terlempar dalam pelayanan, atau mereka yang sudah dulu melakukan pelayanan dan kemudian jatuh di tengah jalan. Ayo kita muridkan. Kalau yang jauh kita jangkau, kenapa yang dekat kita lempar? Kita tendang keluar, tapi mari kita jangkau mereka. Miliki hati seperti hati Bapa yang penuh belas kasihan. Gereja bukan tempat orang kudus,
tetapi gereja adalah bengkel di mana orang bisa ketemu dengan Tuhan dan menjadi seperti Tuhan. Artinya adalah bagaimana jiwa-jiwa itu bisa ketemu dengan Tuhan. Inti pokok gereja hanya dua, menjangkau mereka sampai bertemu Tuhan dan menjadi seperti Tuhan. Artinya bukan naik ke tahtanya Tuhan, bukan, tetapi memiliki DNA, karakter, sifat, watak seperti Tuhan, yang penuh belas kasihan, yang mempunyai kasih, yang mempunyai damai, yang mempunyai sukacita, yang bisa mengendalikan lidahnya, yang mempunyai pola pikir seperti Tuhan. Sehingga saya percaya kalau setiap anak Tuhan mempunyai destiny, bahwa setiap jiwa harus dijangkau, pasti misioner, pasti mereka melihat jiwa-jiwa itu value, sesuatu yang mahal harganya. Itu sebabnya pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya hanya menyampaikan bahwa apa yang kita kejar hari ini, dunia ini semua akan menuju kebinasaan dan tidak ada yang kekal. Saya percaya firman Tuhan pagi ini menjadi bekal Bapak Ibu Saudara untuk melangkah di hari-hari ini dan hari-hari esok. Kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara.